Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Tsumma nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina wa murabbir ruhina Muhammadin fa salatan tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan talafuz alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Gus Nurul Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan larangan mengubah kitab-kitab suci yang diturunkan Allah kepada para rasulnya. Saya mengambil dalil yang berada di dalam kitab Injil. Contoh di dalam Gospel Wahyu pasal 22 ayat 18 yang berbunyi, Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi di dalam kitab Injil Gospel Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 19 dilarang menambah-nambah perkataan. Akan tetapi Paulus dengan lancangnya menambah perkataan, tepatnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Paulus berbicara atau berkata, apa kata Paulus? Kata Paulus, jika seluruh kaum Israel, jadi kaum Israel harus tahu dengan pasti. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salib itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi jelas yang menambah perkataan dari kitab Injil adalah Paulus yang menuhankan Nabi Isa ataupun Yesus. Yang pertama kali itu Paulus. Jadi Paulus lancang mengubah perkataan-perkataan ataupun firman-firman Allah yang berada di dalam kitab Injil ditambahkan oleh Paulus. Jadi orang-orang Kristen yang berkata mengikuti jalan Yesus menjadi Kristus itu perkataan bohong. Karena perkataan orang-orang yang berkata seperti itu biasanya ada niatan memperoleh ini. Seperti itu. Orang-orang Kristen mulai dari zaman dulu sampai sekarang menjual ayat-ayat Injil dengan harga murah. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Untuk menjual ayat-ayat Injil dengan harga murah. Kemudian yang kedua, ada beberapa video yang lucu menurut saya. Ada orang-orang Kristen yang mengaku diurapi Roh Kudus. Itu dengan nyeleneh dan konyol melakukan hal-hal aneh. Coba dilihat oleh sahabat-sahabat sekalian videonya. Ini videonya, silahkan disimak baik-baik kekonyolan orang-orang Kristen yang mengaku diurapi Roh Kudus. Tidak pernah berubah, karena Tuhan yang kita sembah juga tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya tetap sama. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, amin. Tidak berubah, kuasanya sama. Yesus tidak berubah, tak berubah. Semuanya angkat tangan yang benar.
Rapi Saklar. Jadi jelas di video-video tersebut ajaran-ajaran yang dilakukan oleh orang Kristen yang mengaku diurapi Roh Kudus itu bukan ajaran yang berada di dalam kitab Injil, itu ajaran Paulus. Ajaran-ajaran yang berada di dalam kitab Injil orang-orang Kristen tidak melakukan. Mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban yang berada di dalam kitab Injil. Mereka tidak memakai kerudung khusus perempuan. Mereka tidak melaksanakan sholat dan mereka tidak bersujud kepada Allah. Malah mereka membuat patung, kemudian patung tersebut disembah oleh mereka. Mereka gambarkan patung Yesus, padahal yang disalib itu bukan Nabi Isa ataupun bukan Yesus. Yang disalib itu Usyuk ataupun Yudas Iskariot yang diserupakan oleh Allah wajahnya dengan Nabi Isa. Bahkan di dalam kitab Injil dijelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya di dalam Markus, Gospel Markus pasal 12 ayat 32. Lalu kata ahli Taurat kepada Yesus, "Tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa Dia itu Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia." Jadi ahli Taurat bersaksi dan mengatakan bahwasanya memang benar ajaran Yesus yang mengajarkan tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan Yesus ataupun Nabi Isa adalah utusan yang diutus Allah kepada kaum Israel. Bukan di zaman sekarang, Yesus diutus kepada kaum Israel. Bahkan juga dijelaskan di dalam kitab Wahyu, Gospel Wahyu pasal 4 ayat 11. Di video-video sebelumnya saya telah membaca ayat ini, Gospel Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi pencipta alam semesta itu Allah Subhanahu wa taala, dan Yesus utusan yang diutus Allah untuk menyampaikan firman-firman Allah yang berada di dalam kitab Injil. Jadi orang-orang Kristen yang mengaku mengikuti Yesus, kalian sebenarnya tidak mengikuti Yesus, tidak mengikuti ajarannya. Kalian mengikuti ajaran Paulus. Karena Paulus yang pertama kali menuhankan Yesus, lancang dia Paulus lancang mengubah-ubah dan menambah-nambah ayat yang berada di dalam kitab Injil. Dia jual ayat-ayat Allah yang berada di dalam kitab Injil dengan harga murah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian. Semoga kita senantiasa diberikan iman yang kokoh oleh Allah Subhanahu wa taala, serta bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan Allah dan menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, ada satu ayat lagi yang lupa saya sampaikan. Gospel Lukas pasal 4 ayat 8 yang berbunyi, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah berbakti." Jadi di dalam kitab Injil Lukas pasal 4 ayat 11 itu diperintahkan agar orang-orang ataupun umat daripada Nabi Isa ataupun Yesus menyembah Allah. Ajaran yang diajarkan oleh Nabi Isa
ajaran tauhid, ajaran menyembah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Akan tetapi orang-orang Kristen ataupun umat daripada Nabi Isa ataupun umat daripada Yesus itu banyak yang menolak ajaran Yesus. Mereka enggan untuk mengakui keesaan Allah. Malah dengan nyelenehnya mereka percaya saja ketika dibohongi oleh Paulus yang mengajarkan ajaran Trinitas, malah dipercaya. Bayangkan mulai dari dulu sampai sekarang, dari nenek moyang orang-orang Kristen zaman dulu sampai anak-anak cicit-cicitnya sekarang masih mau saja dibodoh-bodohi oleh ajaran Paulus yang mengajarkan Trinitas. Itu tidak logis ataupun nyeleneh dan konyol. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Oleh sebab itu di dalam ilmu tauhid dijelaskan, huwallazi mawjudun labtada ali wujudihi. Allah Subhanahu wa taala ada yang adanya tidak ada yang mendahului. Kalau Yesus jelas ada yang mendahului. Ada ibunya yang bernama Siti Maryam, ada kakeknya yang bernama Ali Imran, ada neneknya yang bernama Sayyidah Hannah. Oleh sebab itu Yesus juga manusia, akan tetapi sekaligus utusan yang diutus oleh Allah, yaitu Rasul Allah. Itu. Kemudian di dalam ilmu tauhid dijelaskan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mukhalafatul lil hawadits. Allah Subhanahu wa taala beda dengan yang baru. Apa yang dimaksud dengan sesuatu yang baru? Sesuatu yang adanya didahului tidak ada, maka hal tersebut disebut sesuatu yang baru. Jadi Yesus ataupun Nabi Isa baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang adanya Yesus ataupun adanya Nabi Isa alaihissalam ada setelah tidak ada. Seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mukhalafatul lil hawadits. Allah beda dengan yang baru. Yesus adalah hal yang baru diciptakan oleh Allah. Ada setelah tidak ada, dan ada yang mendahului. Oleh sebab itu Yesus adalah manusia yang diciptakan oleh Allah, kemudian diangkat oleh Allah menjadi Rasul, menjadi utusan yang diutus kepada kaum Israel. Itu keterangan yang saya ambil dari kitab Injil, dari versi-versi Gospel Yohanes, Matius, Lukas, Korintus 1, Korintus 2, dan kitab Injil versi-versi yang lain itu juga sama, menjelaskan tentang kerasulan Nabi Isa, kerasulan Yesus, dan menjelaskan tentang keesaan Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Akan tetapi ayat-ayat yang berada di dalam kitab Injil juga banyak yang dirubah, ditambah-tambah oleh Paulus, sehingga ayat-ayat yang berada di dalam kitab Injil yang sesuai dengan Al-Quran maka kita yakini firman Allah. Akan tetapi yang tidak sesuai dengan Al-Quran maka itu tidak boleh diyakini firman-firman Allah. Itu ada banyak ayat-ayat tambahan yang ditambah oleh Paulus, seperti yang saya jelaskan tadi di awal video. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah dan diberikan keimanan yang kokoh. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika abadan abada. Allahumma khtim akhir kalamina inda intihi ajalina biqouli la ilaha illallah wa biqouli Muhammadur Rasulullah. Allahumma afriw alana sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna alal qaumil kafirin. Allahumma afriw alana sabra wa tawaffana ma'al muslimin mu'minin muttaqin al abrar. Allahumma inna nas'aluka aunina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah
fa innaka antas sami'ud du'a. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin fasolatan tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa di subscribe channel kami dan jangan lupa di share juga, like ke jejaring sosial kalian agar channel kami semakin berkembang ke depannya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ila subulis salam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.